Ya, untuk mengulas terkait prospek bisnis dan juga dampak perluasan badan halal bagi industri keuangan syariah khususnya Bank Syariah di Indonesia, sudah bersama kami di studio CNBC Indonesia Koko Catur Rahmadi selaku Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk. Selamat siang Pak Koko, apa kabar? Salam sehat. Selamat siang Mas Bram, sehat sekali hari ini. Oke, Sore-sore mungkin hujan tapi hari ini cerah. Wah, itu dia Pak Sehingga Koko. memberikan semangat kita untuk perbincangan siang ini. Wah, ini dia. Apalagi kita telah saksikan bersama-sama begitu ya. Statement yang cukup berapi-api dari Gubernur Bank Indonesia kita Bapak Peri Warjio yang mengatakan bahwa ada 5 poin utama dalam berinovasi dalam pasar keuangan syariah di tanah air. Bagaimana catatan-catatan yang tentunya ada dari point of view Anda, Pak Koko? Silakan. Makasih Mas Bram. Kebetulan kemarin saya ikutan join di acara ISEF yang waktu pembukaan kebetulan dibuka oleh Pak Gubernur. Ada 3 hal yang menjadi kalimat sakti bagi kami di industri perbankan syariah terutama karena saya di perbankan syariah gitu ya, bahwa untuk merealisasikan apa harapan-harapan dari regulator dalam hal ini baik Bank Indonesia maupun OJK, Pak Peri izin kalau boleh mengutip yang beliau sampaikan, ada 3 hal Mas Bram. Yang pertama adalah tentang progres. Jadi harus ada progres di perbankan syariah yang kalau kita ngambil dari sunnah Rasul itu hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Satu progres. Yang kedua, apa-apa yang dilakukan oleh industri perbankan syariah harus menciptakan value added, nilai tambah. Baik dari sisi layanan, sisi produknya, maupun buat kepentingan perekonomian nasional. Dan yang ketiga adalah karena ini syariah, maka kolaborasi, kebersamaan, jadi istilah di syariahnya itulah berjamaah, harus dilakukan secara berjamaah. Kenapa harus dilakukan secara berjamaah? Saat ini adalah eranya era kolaborasi, eranya kita meng-create ekosistem antar sesama pemangku kepentingan untuk memajukan industri syariah yang ada di Indonesia. 3 hal itu yang akan menjadi acuan bagi kami di industri untuk memastikan industri syariah di Indonesia semakin maju dan semakin baik ke depannya. Oke, baik. Dan itulah yang kita harapkan bersama Pak Koko. Mengutip lagi begitu ya arahan dari Bank Indonesia yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait arahan Bank Indonesia kalau perbankan syariah juga perlu untuk memperkuat ekosistem jaminan produk halal bahkan hingga mendorong digitalisasi Pak Koko bagi para pesantren-pesantren yang ada di tanah air. Silakan. Oke. Digitalisasi ada dua kalimat yang saya garis bawain. Yang pertama digitalisasi, kalimat atau kata pertama. Yang berikutnya lagi adalah pesantren. Seperti kita ketahui awal tahun ini, akhir tahun kemarin yang awal tahun ini, OJK sudah mengeluarkan roadmap perbankan syariah untuk tahun 2024 sampai 2027. Di dalam roadmap itu ada 5 hal. Ya, yang pertama kaitannya dengan penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah. Kemudian yang kedua itu adalah akselerasi digitalisasi perbankan syariah. Jadi ini nyambung dengan keinginannya Bank Indonesia, nyambung karena memang stakeholder kan harus nyambung gitu ya. Yang ketiga adalah penguatan karakteristik produk perbankan syariah, penguatan produknya. Kemudian yang keempat adalah harus ada peningkatan kontribusi industri perbankan syariah kepada perekonomian nasional. Dan yang terakhir, yang keempat tentunya dari sisi internal, baik OJK maupun kami di industri adalah penguatan dari perizinan, pengaturan maupun pengawasan bank syariah. Nah, kalau dilihat ini adalah dari sisi supply side and demand side. Kalau lihat pesantren seperti apa? Kalau kita lihat sekarang pesantren itu kan tersebar luas di Indonesia, sangat banyak. Dan ini adalah consumer ya, grassroots. Nah, kalau itu kita bisa memasukkan ke dalam 2 hal tadi. Yang satu digitalisasi, kita digitalisasi, yang ujung-ujungnya adalah terjadi efisiensi dalam operasional kepesantrenan maupun secara keuangannya. Yang kedua, kita masukkan itu dalam suatu ekosistem perbankan layanan syariah. Jadi 2 hal itu, digitalisasi dan ekosistem akan nyambung antara kebutuhan yang ada di pesantren dengan layanan maupun produk dan servis yang kita keluarkan di industri perbankan syariah. Oke, kita juga bicara terkait potensi begitu ya Pak Koko dari produk-produk yang tentunya menjadi arahan bagi Bank Indonesia. Seberapa besar Anda melihat potensi dari produk-produk yang akan digulirkan?
Beberapa produk memang sudah vanilla yang sudah standar karena perbankan syariah udah lama di Indonesia. Tapi 2-3 tahun terakhir ini baik Bank Indonesia maupun OJK sudah menginisiasi beberapa produk-produk yang bisa menjadi unggulan dan karakteristik produk yang ada di perbankan syariah. Baik dari sisi usage produknya maupun dari sisi akad-akadnya. Di akadnya sendiri kami di forum ini saya akan mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada bapak-bapak yang ada di Dewan Syariah Nasional MUI, DSN MUI, yang sudah mensupport beberapa fatwa sehingga antara industri, regulator, BI-OJK maupun DSN ada kesepahaman yang sama. Sehingga beberapa produk maupun akad yang dulunya masih belum, beberapa waktu terakhir ini sudah sangat-sangat bisa kita implementasikan. Oke, baik. Pak Koko, saya ambil beberapa diksi kalimat begitu ya dari statement Anda, ada digitalisasi, ada pesantren, dan juga ada ekosistem di sana. Dan ini dalam upaya memperkuat ekosistemnya, peluangnya sudah terlihat, namun tantangannya apa, Pak Koko, yang juga hinggap dari konsep-konsep yang Anda lihat tadi? Nah, yang pertama tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, di poin kelima adalah edukasi literasi. Edukasi literasi itu menjadi PR bersama kita, bahwa dari 280 juta penduduk yang notabene-nya 85% Muslim, 230-an juta Muslim, cuman ternyata edukasi literasinya masih jauh api dari panggang. Itu menjadi PR kita bersama, baik kami di industri, regulator, Mas Bram di media gitu ya, untuk memastikan bahwa saat ini layanan kami di perbankan syariah itu secara leveling, kalau belum dibilang sama, gitu udah mulai menyamai dengan level teman-teman yang ada di perbankan konvensional, itu satu. Yang kedua, beberapa produk unggulan sudah kita perkenalkan ke masyarakat dan ini bisa menjadi solusi tambahan untuk memastikan tadi industri perbankan syariah di Indonesia bisa tumbuh dengan lebih cepat ke depannya. Oke, baik. Lalu apa atau upaya dan strategi apa untuk menjawab semua tantangan tersebut, terkhusus terkait literasi atau sosialisasi dari produk-produk tersebut, Pak Koko? Yang pertama tentunya kalau dari sisi regulator ada unit khusus di OJK yang untuk memastikan bahwa literasi dan inklusi perbankan syariah ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian bagi kami di industri, kami tentunya dengan terus-menerus selalu melakukan hal tersebut dengan didukung tidak hanya lewat biaya atau budgeting, tapi juga dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa nasional, bisa lokal. Kami di industri sudah memiliki beberapa agenda dalam tahun 2025 yang kita replicate dari agenda tahun 2024 kaitannya dengan literasi, inklusi untuk produk-produk perbankan maupun layanan perbankan syariah. Oke, baik. Dari program begitu ya untuk menambah literasi dan sosialisasi dan juga bakal dilanjutkan juga di tahun 2025 nanti, sebetulnya adakah pos-pos anggaran begitu ya yang juga dispesialisasikan ke arah literasi dan juga sosialisasi bahkan di tahun 2025 nanti? Oke. Mas Bram, itu pasti ada ya, dan kelebihannya di perbankan syariah ada kelebihan. Di perbankan syariah itu ada pos yang namanya dana kebajikan. Jadi dana kebajikan itu atau qardul hasan itu adalah dana-dana yang didapat oleh bank tetapi tidak bisa kita akuin sebagai pendapatan bank, tapi harus kita salurkan ke tempat-tempat yang untuk edukasi, literasi, pengentasan kemiskinan. Nah, hal-hal ini, pos ini yang khusus ada di perbankan syariah, yang tidak ada di tempat industri yang lain ya, dan syariah. Jadi dana kebajikan itu salah satu pos yang di luar pos promosi standar yang bisa kita manfaatkan, kita optimalkan untuk meningkatkan edukasi literasi bagi industri perbankan syariah. Yang berikutnya lagi tentunya kami sangat berharap peran dari teman-teman di media dan terima kasih kepada CNBC yang selalu rutin mengadakan power runs ya, untuk terutama untuk sektor syariah. Appreciate buat CNBC ya. Oke, baik, terima kasih Pak Koko. Mungkin periodenya diserinkan, jadi
pemahaman masyarakat tentang syariah, bahwa syariah itu mudah, syariah itu gampang, dan layanan syariah itu sama dengan konvensional akan menjadi semakin dipahami oleh masyarakat luas. Oke, baik. Terima kasih untuk statement Anda begitu ya Pak Koko. Kami juga selalu menjanjikan informasi untuk mendukung juga bagaimana literasi keuangan yang akan disampaikan ke masyarakat. Tentu kami akan bergeser ke pertanyaan selanjutnya Pak Koko. Mengamati juga terkait digitalisasi, ini tentu ada infrastruktur digital yang juga perlu disiapkan sebagaimana nantinya akan kokoh apabila digunakan bagi para nasabah. Sebetulnya melihat juga selain infrastruktur digital, kesiapan apa untuk mendukung digitalisasi yang tentunya juga disiapkan oleh Bank Aladin? Dari sisi Bank Aladin, karena Bank Aladin kan berdiri kira-kira 3-4 tahun yang lalu ya di saat pandemi COVID, dan Bank Aladin mentasbihkan diri sebagai bank syariah digital yang pertama. Jadi kita sudah digital, Mas. Jadi kita tanpa cabang, onboarding, opening account sudah melalui ponsel, langsung on juga saat itu rekeningnya. Silahkan dicoba kalau Mas Bram belum punya. Oke. Tapi intinya selain kemudahan yang dilakukan oleh kami di industri perbankan syariah untuk menggait customer baru dan mengenalkan transaksi perbankan syariah, ada hal yang paling penting kaitannya dengan digitalisasi. Tadi kalau saya nggak salah poin nomor 4 dari Pak Gubernur, Pak Peri tadi tentang manajemen risiko. Ya. Ya. Kalau kita lihat, kalau saya boleh cerita tentang manajemen risiko, ini agak panjang gitu ya. Manajemen risiko di perbankan ini selalu berkembang. Kalau dahulu bank itu mungkin lembaga intermediasi, Mas Bram. Tapi sekarang udah bergeser menjadi lembaga yang manage risiko. Oke. Zaman dulu ketika kita habis selesai krisis 88, mungkin baru mengenal 1 atau 2 risiko di Basel. Apakah itu risiko operasional maupun risiko pasar. Ya kan? Tetapi sebenarnya risiko ini kalau saya boleh perumpamakan, ya itu seperti pertarungan antara Pandawa dan Kurawa. Wah. Dilanjutkan atau kita lanjut. Pak Koko, monggo. Pandawa dan Kurawa. Pandawa itu kan ada 5, Mas ya. Nah, sebenarnya Pandawanya adalah bagaimana kita bisa mengelola risiko. Ada 4 hal di sana. Yang ingin saya sorotin adalah dari risikonya. Risiko kalau Kurawa itu kan 100. Ya. Banyak banget Pak Koko resikonya. Artinya apa? Resiko itu nambah terus. Oke. Dulu mungkin kita hanya kena resiko operasional, resiko kredit. Maju lagi dengan resiko pasar. Kemudian ada 8 resiko. 15 tahun yang lalu, industri syariah mulai diperkenalkan di Indonesia dengan PBI tahun 2008. Tambah 2 resiko. Dari 8 resiko tambah 2 resiko di syariah. Resiko investasi, resiko imbal hasil. Makin maju lagi, setelah COVID ini, ada tambahan resiko lagi. Resiko asuransi, resiko intragroup. Karena 100 akan nambah lagi. Nah, yang di depan mata adalah resiko cyber. Nah, di digitalisasi ini yang perlu kita menjadi perhatian adalah resiko-resiko yang sebelumnya belum kita identifikasi dengan baik, harus kita mitigasi dengan baik. Ada 4 urutan untuk memitigasi resiko. Yang pertama, kita harus identifikasi dulu resikonya apa. Makanya masuk tuh resiko cyber. Kemudian habis itu kita ukur sejauh mana itu resikonya. Setelah kita ukur, harus kita pantau sampai mana ini berjalan resikonya. Baru kita kelola resiko tersebut. Jadi digitalisasi itu memang digitalisasi bisa memberikan impact bottom line dalam artian efisiensi baik dari sisi layanan maupun operasional, tapi juga ada suatu resiko yang harus kita antisipasi bersama. Oke, dan itu